Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sesuai dengan materi pada minggu ini, maka kita akan membahas mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses impor barang. Untuk materi ini akan disampaikan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Lutfia Putri Sandra, saya sendiri sebagai moderator, lalu Fadila Ada Hasani, Fadilah dan Fitratul Laili, dan 2 orang penanya yaitu Fauzia Wayuni dan Indah Permatasari. Ada beberapa materi yang akan disampaikan dalam penampilan kali ini. Yang pertama ada proses dan mekanisme impor, yang kedua ada aturan impor, yang ketiga ada kriteria komoditas impor, yang keempat ada stakeholder yang termasuk dalam perdagangan internasional, dan yang terakhir ada contoh kasus mengenai impor. Untuk materi pertama akan saya bahas mengenai proses dan mekanisme impor. Nah, tentu sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan impor. Impor sendiri adalah proses atau upaya memasukkan suatu barang ke dalam daerah pabean yang ada di Republik Indonesia. Nah, impor ini juga nggak selalu memasukkan barang, namun juga memasukkan jasa. Tentunya impor dilakukan dengan metode-metode dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk proses impor itu sendiri, kelompok 2 telah merangkum menjadi 10 tahapan. Tahapan pertama yaitu menentukan harga dan sistem perdagangan. Nah, sebelum melakukan proses impor, tentu kita harus menentukan harga dan sistem perdagangan. Sebab nanti akan ada berbagai sistem yang harus dipilih, seperti misalnya FOB atau CFR, CIF, DDP, dan FHS. Ini juga bisa didiskusikan pada supplier barang dari luar negeri sendiri. Langkah kedua yaitu menentukan cara dan biaya pengiriman. Data yang akurat berupa cara dan biaya pengiriman juga perlu untuk diketahui. Dengan begitu, bisa menyesuaikan biaya yang dikeluarkan dan biaya tambahan. Untuk cara ini, tentunya kita harus memilih cara yang termudah supaya dapat memberikan keuntungan. Yang ketiga ada memilih freight forwarder. Freight forwarder itu merupakan jasa pengiriman yang akan membantu mengirimkan barang. Jadi kita harus memilih freight forwarder yang terpercaya dan sudah profesional di dalam bidangnya. Yang keempat ada mengasuransikan barang. Barang perlu diasuransikan untuk berjaga-jaga jika ada kendala ketika pengiriman. Barang yang sudah diasuransikan bisa diklaim asuransinya apabila terjadi kerusakan. Hal ini akan menguntungkan jika kita ingin bermain aman tanpa risiko. Yang kelima ada memahami peraturan bea dan cukai. Nah, ekspor-impor tidak lepas dari bea dan cukai. Maka kita harus tahu apa sih peraturan yang mengatur kegiatan impor. Lalu langkah keenam, next slide. Langkah keenam yaitu melengkapi dokumen yang dibutuhkan. Ada berbagai dokumen yang diperlukan yang harus dilampirkan ketika akan mengimpor barang, seperti misalnya ada commercial paper, ada bill of lading, airway bill, certificate of origin, sertifikat keaslian, packing, dan sebagainya. Nah, kita harus memastikan dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang ketujuh, ada juga mengurus perizinan untuk impor. Selain melampirkan dokumen, ada juga perizinan yang harus perlu dilengkapi. Kita bisa tahu dengan cara membaca berbagai peraturan pada bea dan cukai. Perizinan sangat penting untuk dilengkapi agar bisa diperbolehkan masuk ke dalam negeri.
Langkah ke-8 yaitu membayar biaya masuk. Yang ke-9 ada mengeluarkan barang. Jika berbagai dokumen, izin, dan biaya masuk sudah dibayar, maka langkah selanjutnya adalah mengeluarkan barang. Barang sebaiknya langsung diangkut ke alamat yang dituju. Dan yang terakhir ada menerima barang dan asuransi. Jika barang sudah dikirimkan ke alamat, maka periksa kondisi barang. Jika barang ada yang rusak, maka bisa melakukan klaim asuransi yang sudah dibuat pada prosedur impor barang sebelumnya. Nah, untuk mekanisme impor itu sendiri juga terdiri dari 10 langkah. Langkah pertama, yaitu korespondensi. Pihak eksportir mengadakan korespondensi dengan pihak importir luar negeri untuk menawarkan dan menegosiasikan komoditi yang akan dijual. Dalam surat penawaran yang diberikan kepada importir harus tertera dengan jelas mengenai jenis barang, mutu barang, harga barang, dan syarat-syarat pengiriman. Langkah kedua dalam mekanisme yaitu membuat kontrak dagang. Apabila importir telah setuju dengan penawaran yang diajukan oleh eksportir, maka selanjutnya importir dan eksportir perlu membuat dan menandatangani kontrak dagang. Di dalam kontrak dagang ini akan dicantumkan hal-hal yang menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Yang ketiga, penerbitan letter of credit atau LC. Mekanisme ekspor impor yang selanjutnya adalah penerbitan letter of credit. Setelah kontrak dagang ditandatangani, maka importir dapat membuat letter of credit melalui bank koresponden di negaranya, yang mana letter of credit tersebut kemudian dikirimkan ke bank devisa yang ditunjuk untuk memberitahukan diterimanya letter of credit tersebut kepada pihak importir. Yang keempat ada persiapan barang ekspor. Dengan telah diterimanya letter of credit tersebut, maka pihak eksportir dapat menyiapkan barang-barang yang dipesan importir untuk dikirim. Kondisi barang-barang yang dipersiapkan tersebut harus sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam letter of credit dan kontrak yang dibuat. Lalu langkah kelima ada mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Berikutnya mekanisme ekspor impor yang harus dilakukan adalah mendaftarkan pemberitahuan ekspor barang atau yang disingkat dengan BEP ke bank devisa dengan menyertakan juga surat yang menyatakan kesanggupan apabila barang ekspornya terkena pungutan biaya ekspor. Langkah ke-6 yaitu pemesanan ruang kapal dan pengiriman barang ke pelabuhan. Yang ke-7 ada pemeriksaan bea cukai. Saat di pelabuhan, dokumen ekspor akan diperiksa oleh bea cukai dan apabila diperlukan, barang-barang yang akan diekspor tersebut juga akan diperiksa. Jika barang-barang dan dokumen yang menyertakan telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan bea cukai, maka pihak bea cukai akan mendatangani pernyataan tersebut melalui persetujuan yang dimuat dalam PEB. Dalam hal ini, layanan jasa customer clearance bisa membantu menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan hal ini. Selanjutnya, pemuatan barang ke kapal, lalu menentukan surat keterangan asal. Nah, pihak eksportir atau freight forwarder tadi harus membuat pernyataan yang memuat barangnya dan mengajukan surat permohonan ke kantor atau dinas departemen perdagangan atau memperoleh surat keterangan asal bila diperlukan. Dan yang terakhir adalah pencairan letter of credit. Saat barang sudah dikapalkan, maka eksportir sudah dapat mencairkan letter of credit di bank. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh bank ialah BL atau Commercial Invoice, Packing List, dan PEB. Untuk materi selanjutnya, mengenai aturan-aturan impor, akan dijelaskan oleh Fadilah. Kepada Fadilah, dipersilakan. Mohon maaf, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Fitratul Laili. Kepada Fitratul Laili, disilakan. Baik, materi kedua yaitu aturan impor.
Baik, yang kedua yaitu aturan impor. Aturan impor diatur menurut peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2019, peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan impor barang, yaitu yang pertama, menentukan jenis barang serta negara asal. Penting untuk mengenal HS kode, yakni kodifikasi barang impor yang tercantum di BTKI atau Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Tahun 2012 ada cara yang bisa dilakukan untuk menentukan HS kode, yakni hitung biaya bea masuk, PPH, dan PPN. Kemudian menghindari masalah pengeluaran barang di kantor bea cukai. Kemudian aspek perizinan impor barang bisa diurus sebelum melakukan kegiatan impor. Dan yang kedua, melakukan kegiatan pengiriman atau importasi barang. Kegiatan pengiriman barang impor diberikan kepada transporter yang sudah ditunjuk importir. Kegiatan ini sangat dipengaruhi dari tipe transaksi yang sudah disepakati oleh seller dan buyer atau importir. Kegiatan importasi barang ini meliputi pengurusan pengangkutan barang, pengurusan pengambilan dokumen barang impor, melakukan customer clearance proses atau proses pengeluaran barang, dan melakukan importasi barang ke gudang atau tempat importir. Jadi kegiatan importasi barang dari luar negeri ke dalam negeri memang harus sesuai dengan prosedur yang berlaku agar terhindar dari berbagai masalah di kemudian hari. Kemudian yang ketiga, mengurus perizinan impor. Perizinan impor dibagi menjadi dua, yakni perizinan pokok dan perizinan khusus. Perizinan pokok meliputi legalitas perusahaan seperti CV dan PT, kemudian API atau angka pengenalan impor seperti APP atau APU, dan kemudian NIK atau nomor induk kepabeanan, serta invoice, packing list, HS kode number, dan brosur barang. Adapun perizinan khusus yang terkait dengan jenis barang impor tertentu, contoh impor buah-buahan, maka pihak importir harus memiliki izin IP hortikultura atau importir produsen, atau IT hortikultura importir terdaftar. Kemudian yang keempat, menentukan cara pembayaran impor. Cara pembayaran impor bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti non-LC, yakni cash in advance payment, kemudian documentary collection, dan open account. Atau dengan documentary credit LC seperti Usen, Site LC, dan Red Clause. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fitratul Leili. Selanjutnya materi ketiga mengenai kriteria komoditi impor akan dijelaskan oleh Fadila. Kepada Fadila, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini materi yang ketiga akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang kriteria komoditi impor. Berdasarkan Kementerian Perdagangan Indonesia, ada 4 kriteria komoditi impor. Nah, yang pertama ada barang konsumsi, yang kedua bahan baku penolong, yang ketiga bahan baku, dan yang ketiga ada barang modal, dan yang keempat komoditi non-migas.
Yang pertama, barang konsumsi, yaitu jenis barang yang dapat digunakan secara langsung oleh konsumen atau membutuhkan serangkaian proses pengolahan terlebih dahulu. Contohnya, makanan dan minuman olahan atau dalam kemasan. Makanan dan minuman yang belum diolah. Selanjutnya, bahan baku penolong, yaitu bahan yang diperlukan dalam proses produksi sebagai pelengkap fungsi dan efisiensi dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Contohnya, bahan baku olahan untuk industri, suku cadang, dan perlengkapan barang modal, bahan bakar, dan pelumas atau yang belum diolah. Yang ketiga, barang modal, yaitu dapat digunakan dalam proses produksi barang atau pelayanan. Contohnya, barang modal kecuali alat angkutan untuk industri, mobil, penumpang. Dan yang keempat, komoditi non-migas, yaitu merupakan segala hasil alam atau industri yang tidak termasuk dalam kategori minyak bumi dan gas alam. Contohnya seperti mesin-mesin, pesawat mekanik, mesin atau peralatan listrik, plastik, dan lain sebagainya. Lanjut, slide berikutnya. Lanjut, slide berikutnya. Nah, materi keempat ini kita akan membahas tentang stakeholder perdagangan internasional. Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas, atau kelompok masyarakat yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap sebuah organisasi, perusahaan, dan isu permasalahan yang sedang diangkat. Stakeholder perdagangan internasional ini ada 7. Yang pertama, ekspor. Di sini teman-teman sudah mengetahui apa itu ekspor, yaitu pihak yang menjual atau mengirimkan barang ke pembeli di luar negeri. Dan yang kedua, bukan hanya ekspor, pasti juga ada impor, yaitu pihak yang membeli atau mendapatkan barang dari ekspor di luar negeri. Yang ketiga, perusahaan pengiriman, yaitu pihak yang bertanggung jawab mengirim barang dari ekspor ke impor. Dan yang keempat, juga ada perusahaan asuransi. Pasti di sini ekspor dan impor itu juga ada asuransinya, kayak tanggung jawab gitu, yaitu proses perdagangan internasional saat ini biasanya menggunakan pihak asuransi, karena juga adanya risiko kehilangan maupun kerusakan barang. Yang kelima, perusahaan superior atau verifikator. Perdagangan internasional tentunya akan melibatkan pihak eksportir dan importir yang sama sekali belum mengenal satu sama lain. Yang keenam, pemerintah. Pemerintah dalam hal ini diartikan sangat luas, yakni semua badan atau instansi pemerintah yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang ketujuh yaitu bank. Bank adalah pihak perantara yang membantu eksportir dan importir dalam melaksanakan transaksi ekspor dan impor. Terima kasih, kembali kepada moderator. Terima kasih Fadila atas penjelasan materinya. Selanjutnya materi terakhir mengenai studi kasus impor yang akan dibawakan oleh Fadila Adhasani. Kepada Fadila dipersilakan. Baiklah, untuk materi kelima, studi kasus impor, kelompok kami mengambil kasus korupsi impor garam. Kejaksaan Agung menetapkan 2 pejabat aktif dan 1 pejabat purna tugas di Kementerian Perindustrian ditambah 1 orang dari swasta, yaitu Ketua Asosiasi sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016 sampai 2022. Keempat tersangka diduga merekayasa data yang akan digunakan untuk menentukan jumlah kuota impor garam. Data kebutuhan yang dicantumkan adalah 3,7 juta ton, padahal kebutuhan sebenarnya hanya 2,3 juta ton garam industri. Penetapan tersangka telah dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang cukup. Para tersangka ditahan di tempat yang berbeda.
3 diantaranya di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejaksaan Agung telah melakukan gelar perkara atas kasus ini sejak tanggal 27 Oktober 2022. Hal itu dilakukan seusai tim penyidik mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menemukan nama tersangka. 3 pejabat di Kementerian Perindustrian yang ditetapkan sebagai tersangka adalah bekas Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Muhammad Khayyam alias MK yang baru saja purna tugas pada Februari lalu. Tersangka dengan jabatan yang masih aktif adalah Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Fridi Juwono alias FJ dan Kasubdit Industri Kimia Hulu Kemenperin Yosi Arfianto alias YA, sedangkan tersangka dari swasta adalah Ketua Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Frederick Tony Tandu alias FTT. Terima kasih Fadila atas pembawaan kasus korupsi impor garam. Bagi teman-teman yang ingin melihat pemberitaan mengenai kasus korupsi impor garam ini dapat mengakses link YouTube yang telah dicantumkan. Video tidak dapat diputarkan karena dalam e-learning hanya menampung upload sebesar 9,6 MB, sedangkan video jauh kapasitasnya lebih besar dari kapasitas yang ada di e-learning. Selanjutnya masuk ke dalam seksi tanya-jawab. Kepada 2 penanya, Fauzia dan Indah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Yuni, NIM 22333030. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya itu, bagaimana cara pemerintah melindungi produksi dalam negeri terhadap produk impor? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Fauzia Yuni. Selanjutnya kepada Indah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Indah Parmutasari dengan NIM 2023342. Saya ingin bertanya Maaf, Indahnya jaringannya kayaknya teman. Bisa diulang pertanyaannya, Indah? Apa yang harus diperhatikan dalam melakukan impor? Terima kasih pertanyaannya. Kelompok kami akan segera menjawab. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab. Untuk pertanyaan pertama dari Fauzia Yuni akan dijawab oleh anggota kelompok kami, Fitratul Laili. Kepada Fitratul, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzia Wahyuni, yaitu bagaimana cara pemerintah melindungi produksi dalam negeri terhadap produk impor. Untuk melindungi produsen dalam negeri dari persaingan dengan barang impor,
maka pemerintah dapat melakukan proteksi yang membatasi impor ini. Proteksi dapat dilakukan dengan cara tarif dan non-tarif, dan kemudian proteksi dengan tarif akan membebankan biaya impor atau pajak impor kepada barang dari luar negeri. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Fitratul Laili. Kepada Fauzia, apakah dapat dimengerti penjelasan yang dijabarkan oleh Fitratul? Bisa, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Indah Permatasari akan dijawab oleh rekan kita Hilfadilah. Pada Fadilah disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Indah, yaitu apa yang harus diperhatikan dalam melakukan impor. Yang pertama, tentunya kita harus menentukan jenis barang tersebut apa, dan kita harus mengetahui barang itu berasal dari negara mana. Yang kedua, melakukan atau melaksanakan kegiatan pengiriman importasi barang. Yang ketiga, mengurus perizinan impor. Dan yang terakhir, menentukan cara pembayaran atau transaksi pembayaran impor. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaannya. Kepada Indah, apakah dirasa sudah paham dengan penjelasan yang diberikan oleh Fadilah? Sudah, terima kasih. Selanjutnya untuk komentator mengenai penampilan kami pada hari ini, kami harapkan dari dua orang penanya dapat memberikan saran dan pendapat tentang penampilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Wahyuni. Ingin mengomentari kepala kelompok 2. Poin kelompok 2 menarik, tapi alangkah baiknya untuk tulisan yang miring-miring itu sebaiknya lurus aja biar kayak pembaca lebih ngerti gitu. Makasih. Terima kasih atas masukannya. Kedepannya kami akan berusaha lebih baik lagi. Kepada Indah, apakah ada pertanyaan dan saran? Tidak, terima kasih. Baiklah, dengan berakhirnya penampilan, sesi tanya jawab, dan komentar dari penanya, maka saya rasa sudah cukup presentasi pada kesempatan kali ini. Saya rasa apa yang kami sampaikan pada saat ini dapat berguna bagi kita semua. Mohon maaf atas kesalahan kata. Saya Lutfi Putri Sandra. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.